Kamu, kemurahan-Mu dalam hidup kami Bapa. Engkau begitu baik Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa atas segala kesehatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami mau Bapa berdiri di depan Diri Bapa. Itu semua oleh nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di saatnya Bapa, kami akan masuk Tuhan pada Bapa. Yang menerima setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Terima kasih Allah. Cuma setiap hari kami ucapkan kasih Bapa. Engkau baik, Engkau baik, ini hanya ku lakukan setiap waktu karena bukan kau yang pujian dan melalui pujian dan penyembahan kami, hatimu semangat. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Pada pagi hari ini Bapak kami serahkan ibadah pagi hari ini Bapak tutup bungkus oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan membacakan Credo Gria Bukit Jaya dalam ekonomi dia 1, 2, 3. Kami percaya dalam ucap syukur ada kuasa Allah yang menyatakan dalam hidup kami. Kami mau mengucap syukur dalam segala hal dengan sikap ramah, penuh sukacita dan damai sejahtera. Kami percaya Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjadikan kami anak Allah sesuai janjinya. Kami akan menyatakan sikap sebagai anak Allah dengan hidup pada tempat-tempat yang berkenan dan sesuai firman Tuhan sebagai wujud hidup kami yang rapi. Kami percaya Yesus Kristus Allah kami yang kudus, maka kami anak-anak yang harus hidup kudus, menjauhi dosa sebagai wujud hidup bersih. Kami percaya Allah Tuhan telah memberikan talenta atau karunia pada kami sesuai kehendaknya, yang harus kami kerjakan dan kembangkan bagi kemuliaan Allah sebagai wujud kami hidup rajin. Kami berjanji akan melaksanakan hukum pertama dan kedua. Kasihlah Tuhan Allahmu
dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri, sebagai wujud merawat hubungan yang ada dan apa yang sudah ada pada kami. Dalam nama Yesus kami dimampukan.
Haleluya. Tuhan sungguh luar biasa pada hidup kita. Amin. 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 Mari kita silakan untuk memberikan persembahan. Kita siapkan persembahan kita. Kalau gitu kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan. Buat hari ini kami sungguh sukacita Tuhan atas setiap yang Kau berikan. Pada hari ini Tuhan kami memberikan yang terbaik. Biar Tuhan Kau yang melihat teman-teman yang memberi maupun yang tidak memberi Bapa. Kau berikan sukacita daripadamu, berkat-berkat melimpah yang atas daripadamu Tuhan. Usaha yang Kau perbuat yang berhasil, pekerjaan yang Kau berikan berhasil Tuhan. Kami tidak tahu dalam pencarian mereka, tapi tangan Tuhan yang selalu merendah dan selalu bekerja dalam hidup mereka. Ini Tuhan untuk kerajaan Tuhan. Terima Tuhan, terima kasih Tuhan buat segala anugerah-Mu. Haleluya, amin. Haleluya, suka-sukamu Tuhan. Sekarang hidupku tak diriku lagi. Hidup menjadi kabut, oleh suasana yang dulu. Sekarang hidupku tak diriku lagi. Tuhan mau lakukan, yang Tuhan mau berikan. Asalkan Tuhan bersama, mau kurangkan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu
Puji nama Tuhan, ada sukacita Bapak Ibu? Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita kembali. Kita datang ke hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapa yang setia Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut iman, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut iman, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih
bersyukur kepada-Mu Tuhan, Engkau baik bagi kami. Engkau memperhatikan setiap hidup kami, tidak ada satupun yang terhilang di hadapan. Tangan-Mu amat besar dan kuat menolong dan menopang kami. Sepanjang minggu yang kami lalui, Tuhan hadir menyertai kami. Kami datang mengucap syukur pagi ini. Kami mau berkata, Tuhan Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Engkau lebih dari segala-galanya. Bahkan nyawa-Mu sekalipun Engkau berikan bagi kami. Karena kasih-Mu begitu besar. Tenangkan hati kami dengan damai sejahtera dan sukacita ini. Biar itu menjadi milik kami untuk mendengarkan firman. Kami tolak segala pekerjaan si jahat yang bukan berasal dari Tuhan dalam nama Yesus. Dan jangan dari tempat ini. Dan setiap ruang hati kami hanya Roh Kudus yang membuat tahta dan berkuasa. Beri kekuatan buat hamba untuk menyampaikan firman. Berbicaralah bagi kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus terjemahkan dalam setiap hati kami. Segala hormat kemuliaan bagi-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Ada sukacita, amin. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu semua pada siang hari ini. Dan sebelum saya menyampaikan firman, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Edi Education Hia. Saya Warnias, saya tinggal di Batu Ceger, Tangerang, dan pelayanan di sana. Dan saya punya istri satu dari Medan, ala-ala kita, ya, Boru Tagalog. Dan anak saya dua, yang pertama namanya Andrew, dan ketiga Cantik. Ya, yang kedua yang Cantik. Saya juga ditemani salah seorang majelis dari gereja. Saya dan kita pelayanan di daerah Bogor, Gunung Putri, di sana dahsyat dan luar biasa. Dan bersama keluarga Depok juga, dan ternyata di sini luar biasa. Kami masuk di bawah parkirannya, saya menambah semangat dan terinspirasi. Kami rindu punya parkiran seperti itu. Yang saya katakan amin. Jujur sampai saat ini saya sering membawanya dalam mimpi, melihatnya. Karena di tempat kami itu yang paling susah parkiran juga. Karena kami ada di dalam komplek, jadi kami butuh parkiran untuk jemaat. Karena tiap tahun jemaat bertambah kendaraannya dan butuh parkiran. Memang sekarang ini kami pakai parkiran yang ada di komplek, tapi kami rindu punya parkiran sendiri. Ya, jadi lebih tenang, lebih damai. Dan doakan kami untuk hal itu. Katakan amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih buat Bapak Gembala yang sedang pelayanan di gereja lain, dan juga Ibu yang telah memberikan kesempatan buat saya, dan juga para majelis hamba Tuhan dan seluruh jemaat. Kalau Bapak Ibu sering mendengar radio Heartline, saya ada di sana setiap malam 100,6 FM ya, jam 11 malam di program Sharing and Prayer saya ada di sana. Dan bagi Bapak Ibu yang butuh dukungan doa untuk kami. Itu saja menjadi perkenalan singkat saya. Tuhan berkati kita semua, dan mari kita buka kitab kita sama-sama. Yohanes pasal 15 ayat 16. Yohanes pasal 15 ayat 16. Kita akan baca ini secara bersama-sama karena hanya satu ayat yang tegas dan penuh iman di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita baca. 3 ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Katakan amin. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kita seringkali senang mendengar kalimat supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Dan saya pikir banyak anak Tuhan yang suka menghafal ayat-ayat seperti ini, karena ini bicara tentang berkat. Apalagi kalau Tuhan bilang, aku jawab doamu, dan kita sering menghafal ayat-ayat seperti itu. Tapi pagi ini saya mau ajak kita Bapak Ibu untuk melihat siapa kita di hadapan Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Saudaraku, kita ini dipilih dengan otoritas penuh dari Tuhan Yesus. Di antara beribu-ribu banyak orang, dia pilih, dia panggil, sini. Kamu. Terus setelah dia pilih, di antara berjuta-juta banyak orang, terus dikatakan oleh dia, dan mulai hari ini, kalimat ini bukan buat orang banyak itu, tetapi kepada orang-orang yang sudah dipilih. Pastikan Bapak Ibu adalah orang-orang pilihan Tuhan. Tanya dari kanan, kamu orang pilihan. Ini sering kita lupa. Banyak kali kita ikut cengeng ya, mengasihani diri. Wah, siapakah aku ini? Gitu ya. Sadar kita mau kita ini adalah orang-orang pilihan. Artinya kalau kita orang-orang pilihan, berarti ada sesuatu yang membuat kita beda dari orang-orang yang beda dengan Tuhan. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, kita pasti Tuhan, kita pasti pilihan, dan kita pasti diberkati. Nah, setelah orang-orang ini dipilih, dia berkata ini, dan aku menetapkan kamu kepada orang-orang pilihan ini, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Kepada orang-orang yang sudah dipilih itu, ia berkata, aku menetapkan kamu. Jadi kalau ditetapkan berarti, kalau ibarat pohon ini, kalau sudah ditetapkan, itu pohon nggak ada alasan tidak berbuah. Pohon itu pasti berbuah. Kalau sudah ditetapkan. Apalagi kalau yang menetapkan ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi tidak ada alasan bagi kita orang percaya berkata, Tuhan, aku nggak bisa, aku nggak kuat, aku nggak mampu, bagaimana? Tuhan bilang, aku yang menetapkan kamu, bahwa kamu akan menghasilkan buah. Jadi jangan ragu dengan hidup saudara. Amin. Tuhan yang menetapkan kita. Supaya apa? Yang pertama dikatakan, sebagai seorang pemilik, Tuhan Yesus memiliki kerinduan agar kita juga menghasilkan buah seperti yang telah dilakukannya. Yesus menginginkan kita menghasilkan buah yang tetap, maka Ia menetapkan kita supaya kita pergi menghasilkan buah. Jadi kalau saudara masih ingat satu pohon di mana pagi-pagi Tuhan pergi bersama murid-murid dan Ia melihat pohon itu tidak menghasilkan buah. Ketika Ia mencari buahnya, Ia sedih dan Ia mengutuk pohon itu. Dan ketika mereka pulang, pohon itu sudah kering. Karena memang pohon ditetapkan untuk berbuah, tetapi ketika Tuhan mendapatkannya tidak berbuah, walaupun bukan musimnya, maka Tuhan sangat sedih. Maka seketika pohon itu kering, mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi bagaimana Yesus mengasihi kita? Sebagai seorang pemilik yang memiliki kerinduan agar saya dan saudara menghasilkan buah, maka ada 3 hal yang diingatkan buat kita. Yang pertama, bagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita? Dikatakan, Ia mengasihi kita seperti Bapa mengasihinya. Yang kedua dikatakan, Ia menuruti Bapa. Ia mendengar apa perkataan Bapa. Apapun perintah, Ia melakukan. Dan yang ketiga, Ia tinggal di dalam kasih Bapa. Yesus mampu berbuah di dalam dunia ini karena yang pertama, Ia mengasihi Bapa seperti Bapa telah mengasihinya. Yang kedua, Ia menuruti perintah Bapa. Dan yang ketiga, Ia tinggal di dalam kasih Bapa sehingga Ia mampu berbuah. Ia turun ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia, mencari yang hilang, maka Ia menghasilkan 12 murid. Ia menghasilkan murid-murid yang lain, dan dari murid-murid itu maka menghasilkan buah-buah murid yang baru lagi. Bagaimana Yesus melakukan ini? Ayat 9 dan 10 mengatakan,
seperti Bapa mengasihinya dan menuruti perintah Bapa, dan ia tinggal di dalam kasih Bapa. Maka setiap orang yang melakukan perintah Yesus, maka ia tinggal di dalam kasih Yesus. Kalau Yesus menuruti perintah Bapa, maka ia juga ada di dalam kasih Bapa. Bapa di dalam dia, dan dia di dalam Bapa. Dan kalau kita menuruti perintah Yesus, maka kita juga ada di dalam kasih Yesus. Yesus di dalam kita, dan kita di dalam Yesus. Saudaraku, kenapa Tuhan Yesus mau memberitahukan ayat ini kepada murid-murid saat itu? Supaya begini. Yang pertama, supaya sukacita Yesus ada di dalam diri kita. Dan yang kedua, supaya sukacita saya dan saudara penuh. Amin. Jadi hidup kita itu penuh dengan sukacita setiap hari. Bukan sukacita karena banyak uang, bukan karena banyak mobil atau rumah, atau karena penuh dengan fasilitas. Sukacita yang Yesus miliki lebih jauh dari semua itu. Boleh kita hanya makan nasi di rumah, tapi sukacita itu ada dalam hati kita. Sukacita Yesus membuat kita mampu melewati badai yang begitu besar dalam hidup. Walaupun ada tantangan persoalan hidup yang datang menghimpit, tapi tidak mampu melaluinya karena ada sukacita Yesus dalam hati kita. Tapi saudara, kalau ada sukacita Yesus buat saya, tidak sedikit anak Tuhan yang menggerutu, tidak sedikit anak Tuhan yang marah, hilang damai dalam rumah tangga, karena ada sukacita Yesus. Makanya kalau sering ribut-ribut di dalam rumah tangga, bilang pasangan, jangan sampai kehilangan sukacita Yesus. Karena itu, tapi di sini nggak semua aman-aman, nggak ada yang aman, karena ada sukacita Yesus di balik pohon itu kemarin ada. Amin, saudara. Jadi tujuan Tuhan memberitahukan ayat ini kepada kita supaya sukacita Yesus ada di dalam kita. Dan kalau ada sukacita Yesus dalam diri kita, maka sukacita kita penuh. Ini khotbah saya berpembukaan loh Bapak Ibu. Saya kalau khotbah bisa sampai 2 jam Bu. Semoga kuat jemaat. Jadi bagaimana caranya supaya kita mengalami sukacita penuh? Katakan amin. Bagaimana caranya supaya kita mengalami sukacita penuh? Maka dikatakan begini oleh Tuhan Yesus, agar engkau memiliki sukacita penuh, maka engkau harus belajar supaya saling mengasihi, dan seperti Yesus telah mengasihi kamu. Tidak ada cara lain seseorang mengalami sukacita penuh dalam hidupnya kalau bukan karena ia belajar mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Maka Tuhan berkata, belajarlah untuk saling mengasihi, seperti yang telah saya ajarkan kepadamu. Jadi kalau kita pelit-pelit kepada sesama kita, itu sukacitanya. Tapi kalau kita belajar mengasihi, memberi, mengampuni, membantu, menolong, bukan hanya keluarga kita, orang-orang dekat kita, tapi orang lain juga, itu sukacita kita. Tiap hari itu pasti wajahnya berseri dan pasti awet muda. Amin. Sini semua awet muda. Rata-rata umurnya 30 tahun. Kalau dilihat dari wajahnya, itu kan ada sukacita tuh. Orang suka bilang ini, Bapak umur berapa? Saya 17 tahun. Oh, awet muda ya, puji Tuhan. Nanti kalau Mas Laung tanya ke bawah ya, pulang Pak umurnya mau berapa? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita diajar Tuhan untuk saling mengasihi. Demikianlah kita menghasilkan buah. Dengan cara itu, anak Tuhan belajar supaya menghasilkan buah yang tetap. Jadi kalau kita lihat ayat ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapa mengasihi Yesus, Yesus mengasihi Bapa. Setelah itu ia memanggil manusia dan dia berkata, aku memilih dan menetapkan engkau
dan aku mengasihi engkau. Dan supaya kau berhasil dalam perjalananmu, belajarlah mengasihi aku. Sebab kalau kita belajar mengasihi Yesus, maka kita juga akan mampu mengasihi sesama kita. Dan kalau kita mengasihi sesama kita, itu artinya kita akan menghasilkan buah. Maka hal yang pertama, bagaimana cara kita menghasilkan buah? Yang pertama dikatakan tinggal di dalam Yesus. Perhatikan ayat 9, dikatakan demikian. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jadi kita harus tinggal di dalam kasih Tuhan. Ada banyak orang mempraktekkan cara hidup tinggal di dalam kasih Yesus dengan hanya menunjukkan tampilan-tampilan luar, seperti orang Farisi. Tetapi sesungguhnya kasih Yesus di dalam hati mereka sudah menjadi dingin dan hambar. Kehidupan seperti ini hanya menipu diri sendiri, karena sesungguhnya ia tidak memiliki apa-apa. Ia tidak mendapatkan upah, karena ia tidak melakukan segala sesuatu sesuai yang diinginkan Tuhan Yesus. Orang yang tinggal di dalam kasih Yesus, ia akan menuruti perintahnya, karena demikianlah caranya seseorang yang mengasihi Yesus. Tentu ia akan juga hidup di dalam setiap firman yang keluar dari mulut Yesus. Jadi harus tinggal di dalam kasih Yesus. Jangan pernah keluar. Sebab kalau kita keluar, kita tidak menghasilkan apa-apa. Seperti ranting yang dipotong dari cabangnya, tidak mengalir makanan ke ranting, maka dia kering dan dibuang ke dalam. Ranting tidak ada artinya kalau dia lepaskan cabangnya. Jadi bagaimana cara kita supaya berbuah? Tinggallah di dalam Yesus. Kalau Tuhan Yesus saja berbuah, saya dan saudara juga harus berbuah. Kalau Tuhan Yesus juga berbuah karena dia tinggal di dalam Bapa dan hidup dalam perintah Bapa, maka saya dan saudara juga harus tinggal di dalam Yesus. Karena melalui Yesus kita layak di hadapan Bapa. Persembahan kita diterima. Apa yang kita bawa di hadapan Tuhan dilayakkan karena Tuhan Yesus. Jadi menuruti perintah Yesus adalah cara terbaik untuk hidup tinggal di dalam kasih Yesus. Orang Farisi suka dengan memakai baju-baju yang bagus-bagus supaya mereka kelihatan rohani. Tetapi mereka tidak hidup dalam perintah Tuhan. Maka iman mereka itu lemah. Jadi bagaimana supaya kita tinggal dalam kasih Yesus? Lakukanlah perintahnya setiap hari. Bukan kapan-kapan atau setiap hari. Karena itu bicara perintah. Firman Tuhan yang menghidupi saya dan saudara. Maka dikatakan oleh firman Tuhan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa. Dan aku akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Setiap orang yang melakukan perintah Tuhan, artinya ia mengasihi Tuhan. Dan kalau ia mengasihi Tuhan, Bapa dan Kristus ada di dalam dia. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam dia. Jadi perintah Yesus itu adalah supaya kamu saling mengasihi. Jadi tiap hari kita harus berpikir, selalu merenungkan firman Tuhan itu. Bagaimana supaya saya berbuat? Saya harus belajar melakukan perintah Tuhan Yesus supaya tetap tinggal di dalam dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengasihi seperti apa yang dimaksud Tuhan Yesus? Yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Bagaimana caranya? Saya akan kasih satu cerita dalam Lukas pasal 10 ayat 25 hingga 37. Di sana ada kisah seorang Samaria yang murah hati.
Dan ketika ia melihat orang yang sudah luka-luka berat di pinggir jalan, apa yang dilakukan oleh orang Samaria murah hati itu yang tidak mengenal Tuhan? Menurut orang itu. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Seorang Samaria yang tidak kenal Tuhan belajar mempraktikkan perintah firman Tuhan. Karena ada diskusi di awalnya. Ada orang berkata, siapakah saudaraku itu yang harus kasih sesama manusia? Maka Tuhan perintahkan kepada mereka, sangkamu karena agamamu kamu dibenarkan? Tidak. Tetapi karena melakukan perintah Tuhan. Bapak Ibu, kita dibenarkan bukan karena kita benar, bukan kita kuat, gagah, kudus, layak, dan cantik. Tidak. Kita dilayakkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Amin. Dan kalau kita sudah menerima kasih karunia Tuhan, Tuhan rindu kita juga membagi kasih karunia itu kepada sesama kita, seperti orang Samaria. Jadi demikian pula kamu harus mengasihi sesama. Mengasihi dengan cara berbagi kepada sesama apa yang telah kita terima dan kita dengar dari Tuhan. Apa yang kita alami dari Tuhan, kita bagi kepada mereka. Dalam konteks ini Bapak Ibu, di dalam Yohanes tadi 15, di ayat 13 dan 15, ada dua hal bagaimana cara kita membagi kasih kita kepada sesama. Yang pertama adalah dikatakan, setiap apa yang kamu terima, bagikan lagi kepada orang lain. Pertanyaannya, apa saja yang kita terima dari Tuhan? Ayo Bapak Ibu coba hitung apa yang kita terima setiap hari dari Tuhan. Yang kita terima dari Tuhan, itulah yang kita bagi. Kalau saudara dapat kesehatan dari Tuhan, bagikan kesehatan itu kepada orang lain. Kalau saudara dikasih Tuhan berkat uang, maka saudara juga harus berbagi kepada orang yang membutuhkan. Kalau saudara punya 2 baju, dan saudara harus berbagi kepada orang yang tidak punya baju. Apa yang engkau terima dari Tuhan, bagikan lagi kepada orang. Itulah hati dari mengasihi. Sederhana bukan? Amin. Setiap hari kita terima sesuatu dari Tuhan. Amin. Amin. Apa yang kita terima, jangan lihat nilainya. Besar, kecil, biasa-biasa saja. Kalau Tuhan gerakkan hati, berbagilah kepada sesama yang membutuhkan. Jangan tunggu dia minta. Karena kita dapatkan itu karena kemurahan Tuhan. Kalau kita bisa digaji di tempat kita berusaha, Tuhan orang itu. Kalau kita sakit, kita bisa dapat upah. Tapi kalau 1 bulan itu kita bisa sehat, itu artinya Tuhan mau pakai kita menjadi berkat juga bagi orang. Karena kekayaan yang Tuhan beri bukan untuk diri kita sendiri, tetapi Tuhan pakai kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tidak usah ditanggung-tanggung, maksudnya tidak usah dipelit-peliti. Tuhan gerakan nanti lagi, tidak akan miskin. Tapi semakin engkau memberi, engkau akan semakin kaya. Sukacitamu menjadi penuh. Yesus ada di dalammu, dan engkau di dalam Yesus. Jadi kalau Yesus dalam kita dan kita dalam Yesus dalam kita gimana? Kira-kira jalan kita gimana? Sukacita, gitu ya, amin. Tak ingin ini orang yang ada sukacita. Tapi tadi saya lihat dari pintu, dari dalam sekian dewa, gagah-gagah kali bapak-bapak kita ini. Jadi juga cantik kali, sukacitanya penuh. Haleluya. Jadi kita ditetapkan supaya menghasilkan buah, dan buah kita itu tetap. Bagaimana caranya? Segala sesuatu yang telah kita terima, ucapkan syukur di hadapan Tuhan.
dan belajar berbagi. Jangan lihat agamanya, jangan lihat KTP-nya, jangan lihat rumahnya di mana, jangan lihat namanya siapa, sukunya siapa. Jangan, nggak usah. Ingat orang sama dia tadi. Dikatakan dia bukan orang yang mengenal Tuhan, tapi hatinya penuh dengan belas. Kalau kita ketemu di luar sana nanti orang yang lagi makan sampah atau orang yang lagi kesusahan, berapa 10.000, belilah nasi di warteg dari lantai makan. Sangat menyebabkan hati Tuhan. Tiap hari lakukan itu, maka saya percaya gereja kita yang ada di sekitar ini, mereka berkata, keren kali pasti lain itu. Warga Jawa di sana keren kali. Kenapa? Karena ada Yesus di dalam hati. Haleluya. Amin, Bapak Ibu. Jadi ia mengasihi kita dengan cara memberikan nyawanya sehingga kita bukan lagi hamba atau hamba dosa, tetapi sahabat. Karena kamu telah memberitahukan segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Yesus memberikan nyawanya karena ia mendapatkan sesuatu dari Bapa, yaitu kasih yang luar biasa. Karena kasih yang luar biasa itu, nyawanya bukan jadi persoalan. Karena ia tahu dengan cara ini ia menyenangkan hati Bapa. Apa yang kita terima berbagi. Saya suka ketemu kalau pergi ke pasar. Suatu hari ada satu kisah. Istri saya sama saya lagi pergi ke pasar. Pas kami lewat, kami lihat ada bapak-bapak lalu menas di tempat sampah gitu. Kalau namanya sampah kan ditaruh di situ aja kalau di pasar. Langsung masukin di mulut. Saya bilang mudah. Kami muntah, kami pergi ke warteg. Kami bungkus nasi dan kami berbagi. Bukan soal banyaknya, tapi belajar memperhatikan belas kasihan itu masuk. Banyak orang kita temui. Belajar berbagi. Engkau akan melihat sukacita itu penuh dalam hidup. Yang kedua, apa yang kita dapatkan dari Tuhan? Selain apa yang kita terima, apa yang kita dengar. Apa yang Anda dengar dari Tuhan? Tuhan berkata, jangan lengah karena ada. Tuhan berkata, jangan gelisah hati. Tuhan berkata, aku juru selamat. Jalankan kebenaran. Tuhan berkata, setiap orang yang hidup dalam kebenaran firman-Ku, dia akan masuk surga. Tuhan berkata, Yesus mati di atas kayu salib. Terus dia bangkit pada hari ketiga dan dia naik ke surga. Apa yang saya lagi dengar tentang kebenaran itu, bagilah kepada orang lain. Katakan, amin. Jangan hanya untuk didengar, tetapi disimpan. Apa yang Anda dengar tentang Yesus, percayakan itu kepada orang yang belum mengenal Yesus. Amin. Jangan takut bahwa nanti kita disebut. Pakai itu. Minta tuntunan Tuhan. Saya cerita banyak cerita penginjilan yang kita lakukan. Tapi satu hal yang akan saya sampaikan. Suatu hari selesai doa pagi di gereja. Tapi Tuhan siapa jiwa hari ini Tuhan? Tolong kirim Tuhan. Kalau di komplek kita kan kita takut membedakan Injil karena kita pernah di resolusi juga. Ini enggak. Keluar. Oh keluar Pak. Keluar. Nah, setelah itu selesai. Saya keluar nyapu halaman depan. Ini tiba-tiba ada seorang kaki itu jidat di sini. Bareng sama bapak yang pakai nyapu. Gitu ya. Mana mamamu? Kenapa? Saya mau ketemu dia. Saya bilang ini jiwa. Setelah itu saya bawa dia ke dalam. Dia terima Yesus. 3 hari kemudian dia datang enak-enak dia keliling di sini. Istri saya di rumah gak kenal Tuhan Yesus. Bukannya kalian ke rumah beritakan Injil sama istri. Udah umur 40 ya. Kayak kita malam ini kita pergi, kita ke rumah, kita cerita tentang Tuhan Yesus.
keluarga ini bisa. Apa yang Anda terima, apa yang Anda dengar, sampaikan. Jangan simpan. Firman itu harus disampaikan. Firman itu harus diberitakan. Karena firman itu yang hidup bisa orang. Kalau saya dan saudara sudah dihidupkan oleh firman, maka saudara juga harus menghidupkan orang lain karena firman. Katakan kiri kanan. Bagikan firman itu kepada orang lain. Tanya dia, dengar nggak? Kalau nggak dengar, tabuk aja. Mami udah malu, bukan saya. Jadi kasih Yesus yang kita terima yang dia terima dari Bapa memampukannya untuk merelakan dan menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Kasih Tuhan Yesus mengajarkan kita bagaimana hidup di dalam kasih yang sejati terhadap sesama kita. Sebab itulah yang berkenan di hadapan Bapa. Kasih Yesus membaharui hati dan jiwa kita. Jadi ketika Yesus kasihnya ada di dalam hati dan menguasai pikiran kita, sehingga kita hanya terfokus menyenangkan hatinya saja dan tidak lagi terfokus untuk keinginan-keinginan kita yang hanya memuaskan diri kita. Kita lupakan siapa kita karena kita hanya mau menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan tidak cukup saudara angkat tangan dan melayani, tetapi Tuhan rindu engkau harus berbagi, baik itu apa yang telah kau terima dan apa yang telah kau dengar. Maka kau akan menghasilkan buah. Seorang petani kalau dia menanam satu pohon, apakah yang dinanti-nantikannya? Apakah bulunya atau pohonnya supaya tinggi? Daunnya? Bukan. Yang dia nanti-nantikan adalah buahnya. Tuhan menanti-nantikan dari setiap kita buah. Sebelum engkau dipanggil Tuhan, berbuah. Sebelum engkau dipanggil Tuhan, beritakanlah. Amin. Siapa tahu melalui kita ada satu orang yang bertobat dan mereka berkata, Tuhan luar biasa. Alkitab mencatat satu orang bertobat. Berapa ribu malaikat bersorak-sorak? Beribu-ribu malaikat bersorak-sorak di surga. Oh haleluya. Dengan hati dan pikiran yang dipimpin Roh Kudus, saya dan saudara akan memiliki hubungan yang baru dengan Allah. Apa yang dipikirkan Allah menjadi kesukaan kita, kasih menjadi karakter kita, dan perkataan kita menjadi berkat bagi setiap orang. Jadi pastikan saudara dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari melalui kebenaran firman Allah, agar saudara mampu mengontrol diri dan mengerti arti hidup ini dan melakukan kehendak Bapa. Ini kan masa-masa pencurahannya, di mana Tuhan, murid-murid Tuhan berdoa 10 hari menanti-nantikan kuasa Roh Kudus. Dan setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, apa yang terjadi? Apa yang mereka takutkan, apa yang mereka khawatirkan. Tapi ketika Roh Kudus bekerja, mulut mereka menjamah setiap hati orang. Akhirnya mereka terbuka hati dan menerima Yesus. Kalau Roh Kudus bekerja, orang yang sekeras apapun mampu luluh di hadapan Tuhan. 3.000 orang percaya di zaman itu. Dan kalau saya dan saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, karena kita memberi tempat baginya di hati kita, maka saya percaya kota ini bisa dimenangkan Tuhan. Karena Tuhan berkata, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Setiap orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, kepadanya akan diberikan karunia rahasia mengerti kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka semakin bertumbuh dan semakin menghasilkan buah. Ini yang terakhir, Bapak Ibu. Coba diperlihatkan ayat tadi, Bapak Ibu, media belakang. Ayat yang terakhir dikatakan begini, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 2 kata di situ.
yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama adalah supaya apa? Sama-sama kamu minta apa yang kamu minta, gitu ya. Dan yang kedua adalah kata nama. Dan ternyata seseorang yang meminta di luar Tuhan Yesus kepada Bapa, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Maupun jungkir balik, harus ada yang namanya meta, yaitu nama Yesus. Maka dikatakan, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, kadang-kadang kita berpikir, apa yang ku minta? Saudara, kalau orang yang dipenuhi Roh Kudus, tadi saya katakan, ia meminta apa yang menjadi keinginan Bapa, bukan untuk memuaskan keinginannya, tetapi bagaimana menyenangkan hati Bapa. Hidup mementingkan diri sendiri adalah cara daging yang dikuasai oleh si jahat untuk berterpisah dengan Bapa. Manusia diciptakan untuk mewariskan karakter ilahi, untuk menjadi berkat, terang, garam bagi bumi. Tetapi keinginan-keinginan daging manusia digunakan sejahat untuk mengabaikan kasih karunia Allah yang diberikan kepada manusia untuk diperlengkapi menjadi berkat bagi sesamanya dan makhluk. Jadi kalau saya dan saudara dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan, itu dia punya tujuan yang hebat, supaya saya dan saudara menjadi berkat bagi bumi ini dan makhluk yang ada di sekitar kita. Maka hal ini yang menjadikan doa-doa manusia terhambat dan tidak mengalami apa-apa, karena kasih Yesus tidak ada dalam diri manusia. Ayat ini berkata, supaya apa yang kamu minta dalam Bapa dalam namaku, kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Tapi masih banyak anak Tuhan berkata, aku sudah doa tapi gak dijawab. Udah sebut di dalam nama Yesus, tapi gak dijawab. Itu disebabkan karena kita salah berdoa. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 3 berkata begini. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi banyak anak Tuhan itu doanya hanya itu saja. Tuhan berikan aku makan dan minum. Tuhan berkati aku supaya punya rumah. Itu bukan nggak boleh, itu boleh. Tapi kalau tiap hari itu didoakan, nggak pernah memikirkan hati Tuhan, bagaimana kita berkati? Terus pelitnya minta ampun, dikasih berkati. Udah pelit sombong lagi ya. Udah sombong yang nggak diberkati. Orang yang diberkati itu adalah orang yang punya belas kasihan, orang yang rajin, orang yang memiliki Yesus. Ini saudara kami itu orang yang kenal Tuhan itu kaya kemana begitu. Kekayaan dan sukacita seseorang bukan ditentukan oleh harta yang diberikan, tetapi Yesus yang ada di dalam hatinya. Karena kekayaan bukan hanya masalah hidup, tetapi bicara kehidupan kekal. Amin saudara. Orang Kristen itu bukan hanya kaya di bumi, dia juga kaya di surga. Tapi Tuhan tidak pernah terjadi bahwa dia buat kita miskin. Tapi firman yang berkata dia mencukupkan apa yang kita perlu. Tinggal sekarang kita belajar bersyukur. Kalau Tuhan kasih rumah, Tuhan terima kasih. Ya. Jangan minta Tuhan yang punya kolam renang, tapi malas. Ya. Jadi hati Bapa disenangkan dengan kasih Yesus yang telah dipertontonkan kepada dunia melalui pengorbanan. Kasih Yesuslah yang menjadikan kita dapat terhubung dengan Bapa. Kasih Yesus membuat manusia menjadi berharga di hadapannya. Jadi tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itu yang telah Yesus lakukan buat saya dan saudara, dikatakan dalam Yohanes pasal 15-13. Bagaimana caranya mengasihi? Tuhan Yesus berfirman, tidak ada kasih yang lebih besar ketika seseorang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tidak ada. Jadi
Jadi kalau saudara berbagi kepada sesama manusia, saudara semakin oke. Kalau saudara berbagi kepada orang yang membutuhkan, saudara semakin mantap di hadapan Tuhan. Tapi sekali saudara pelit, Tuhan sedih melihatnya. Dia berkata, anakku sudah berikan semuanya, tapi pikiran masih takut untuk kekurangan. Jadi setiap hari kita dipimpin oleh Tuhan, supaya kita belajar mengasihi orang lain. Demikian Tuhan mengajarkan kita berdoa. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena jikalau kami mengampuni kesalahan orang, Bapa-Mu yang di surga akan mengampuni kami juga. Jadi demikian kita berdoa. Jadi kalau ada orang jahat, doakan saja Tuhan. Ampuni dia, ampuni dia, berkati. Dia sudah kecewakan nanti. Saya nggak mau doa-doa terhalang hanya karena dosa. Maka kita harus belajar mengampuni. Karena itu cara kita mengasihi. Tapi sakit pasti mampu karena ada Yesus. Beberapa minggu ini saya bilang sama istri, karena dulu ada orang-orang yang suka menjelek-jelekan, dan hati memang sakit. Tapi beberapa minggu ini saya bilang, kita punya satu kalimat, sudahilah. Amin. Apapun yang dilakukannya, apapun yang dikatakannya, sudahilah. Tidak usah dibahas. Dan kita harus mempraktekannya. Dan puji Tuhan, saya ketemu orang-orang itu. Dan apa yang saya lakukan? Saya lebih mana lebaran. Tidur sukacita. Saya bilang kita foto ya. Saya bilang, oh kamu bisa? Saya bilang, kalimatnya sudah. Nggak usah juga. Kalau besok Tuhan panggil kita, masih simpan kecil di hati. Buat apa? Waktunya untuk saling mengasihi. Waktunya saling mengasihi. Dan setiap orang yang hatinya dipenuhi sukacita, hatinya tidak akan merasa takut dan cemas ketika menghampiri Bapa, karena firman Tuhan berkata, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan mendengar. Adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Setiap orang yang hidup dalam kasih Allah, maka ketika dia datang menghampiri Allah, ada satu kepastian dalam hidupnya, bahwa ia layak dan doanya didengar. Maka firman Tuhan yang terakhir dikatakan, mintalah maka engkau diberi. Amin. Carilah maka engkau, ketoklah maka pintu itu berlaku bagi orang-orang yang mengasihi sesamanya. Karena ketika dia mengasihi sesamanya, ia telah belajar mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai kita. Pulanglah dan hasilkan Tuhan. Sama, ternyata 30-40 menit ya. Baik, saya akan mengundang pemain musik untuk bicara dengan apakah ku balas. Dengan apakah ku balas kasih yang beriman darimu. Saya bangkit berdiri bersama-sama, mari renungkan pujian firman Tuhan yang mengingatkan kita bagi siang hari ini. Belajar berbagi apa yang sudah kita terima dari Tuhan, maka kita harus berbagi kepada orang lain. Apa yang sudah kita dengar, beritakan itu kepada mereka, agar mereka juga mengalami kehidupan yang berubah, kehidupan yang dipulihkan seperti saya dan saudara. Tuhan memanggil kita untuk memulihkan orang lain. Sebelum kita memulihkan orang lain, pulihkanlah hati, pulihkanlah hidup bersama dengan Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, yang akan bergaul karib dengan Tuhan, yang hidup di dalam kebenaran Tuhan, ia menjadi sahabat Tuhan. Seperti Abraham dikatakan, dia adalah sahabat Tuhan karena ia percaya dengan firman Tuhan dan dia hidup dalam setiap perintah Tuhan. Saya percaya jemaat di tempat ini yang mungkin hari-hari ini imanmu semakin tinggi dan hambar, atau saudara dalam keadaan berbagai pergumulan, persoalan dengan rumah tanggamu, teman sahabatmu, sudahilah itu, sudahilah. Tidak ada artinya untuk kita bertahankan, karena itu adalah sampah-sampah yang mencoba membusuk dalam hati kita dan merusak hidup kita. Hari ini mungkin saudara tidak merasakan apa-apa, tapi
kalau terus itu ada, saudara akan mengalami kehidupan yang lama, menjadi rusak, dan saudara akan menjadi musuh dan tidak layak di hadapan Tuhan. Tanggalkan, ambil komitmen yang kuat di hadapan Tuhan saat ini. Tuhan, aku mau dibarui hatiku, pikiranku, agar aku menghasilkan buah seperti yang telah Tuhan tetapkan dalam hidupku. Sebelum Tuhan panggil saya, aku mau menghasilkan buah. Katakan pujian ini sama-sama. Dengan apakah aku balas? Dengan apakah balas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa? Balas. Dengan apakah ku balas cinta-Mu? Oh Yesus, Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, yang selalu menolongku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. sekali lagi dengan apa kami balas Tuhan? Dengan apakah ku balas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa aku balas Tuhan? Dengan apakah ku balas cinta-Mu? Oh Yesus, Oh Yesus, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, yang selalu menolongku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. dengan apa aku balas Tuhan? Dengan apakah ku balas kasih-Mu Yang ku minta dari-Mu? yang ku terima dari-Mu? Dengan apa aku balas cinta? Dengan apakah ku balas cinta-Mu? Oh Yesus, Oh Yesusku, Kau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, yang selalu menolongku, Kau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, yang selalu menolongku, Kau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa yang setia. Tuhan, ajar kami belajar mengucap syukur atas segala anugerah dan kasih-Mu yang melimpah yang telah kami terima. Dengan cara itu kami
kami yang bebas. Terima kasih Tuhan. Kamu lihat kerinduan hati jemaatmu di tempat ini. Mereka rindu berbuah. Baharui hati dan pikiran mereka. Agar mereka Tuhan telah menetapkan setiap pribadi, telah menetapkan mereka untuk menghasilkan buah. Waktunya mereka bangkit kembali, membawa berita sukacita itu kepada setiap orang. Karena Engkau Yesus berarti bagi kami. Engkau Yesus juru selamat kami. Engkau Yesus kekuatan dan perisai bagi kami. Persoalan pergumulan boleh Tuhan izinkan ada. Tapi kalau ada Tuhan Yesus di hati kami mampu mengatasinya. Karena Tuhan sendiri yang bekerja, berencana melalui hidup kami. Sebab bagi tidak ada perkara yang mustahil. Berkati firman, merapi kami semua. Tuhan yang dimuliakan dikabulkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi. Haleluya. Siapa yang berkat dengan firman Tuhan? Boleh angkat tangannya? Amin. Baik, terima kasih untuk hambanya yang sudah berkat firman Tuhan. Terus berkati Pak. Saya mohon Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan beri aplaus kepada hambanya. Saya serahkan untuk waktu jemaat kepada Pastor lagi. Terima kasih untuk semua jemaat yang telah hadir pada saat ini. Ada pengumuman tambahan kepada setiap pelayan Tuhan nanti ada rapat kerja nanti setelah selesai dari jam 1. Langsung nanti setelah ibadah nanti Bapak Pemerintah dan teman-teman kita ada rapat kerja sebentar membawa kembali. Terima kasih. Saya percaya semua yang Tuhan yang hadir pasti diberkati Tuhan. Yang diberkati katakan boleh. Haleluya. Ya, diberkati. Juga kepada jemaat-jemaat yang masih baru pertama kali hadir. Kalau ada yang pertama kali hadir pada saat ini, kami mohon agar angkat tangan. Kalau yang berdiri, ada jemaat-jemaat yang baru pertama hadir. Haleluya. Ada satu orang bisa berdiri. Ya, satu orang ada. Ya, terima kasih. Kalau dalam upaya tempat beribadah yang tetap, kami harapkan saudari masih bisa tetap ibadah dengan tempat ini 6 jam yang sama. Terima kasih menjadi. Dan juga kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada hambanya yang telah datang jauh-jauh dari Bapak Sekretari Tangerang. Dekat kok Pak, dekat. Kita bertanya dekat-dekat Gunung Sindur, kita Bumi ya. Dan dengan itu Bapak Epi Education, iya, jauh. Jadi ini terima kasih nih banyak di sini dari saudara kita dari Nias di sini. Jadi orang-orang Nias bisa dipuaskan. Ada Pak Bondo yang hitam. Sekali lagi untuk itu mari kita berdiri. Sekali lagi kita memberikan aplaus pada Bapak Epi. Kita berdiri, kita menuju ibadah kita. Kita mari memuji Tuhan. Ya kami mau memuji pada Mas siapa? Apa yang jadwal katanya? Ya nanti ya berapa tadi katanya nggak ada masuk ke filmnya. Iklan dulu sebentar. Udah selesai pengumuman kita langsung angkat lagu aja terus. Ya ada kita mau tidak melakukan kami yang tidak.
dari pertama pembukaan pertengahan hingga akhir kebaktian ini ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau yang merawat kami. Kami bisa bersyukur, kami bisa ya Tuhan bersorak-sorai memuliakan nama-Mu. Itulah kemurahan Tuhan. Dan karena ya Tuhan, kami telah disukakan oleh kebenaran firman ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, melalui kebenaran firman ya Tuhan, bukan kami yang memilih Engkau ya Tuhan, tetapi Engkaulah Bapa kami yang memilih kami ya Bapa ya Tuhan. Oleh karena Tuhan, biarlah nama-Mu tinggal di dalam kami ya Tuhan. Biarlah ada kasih yang dari Tuhan untuk setiap kami ya Tuhan. Karena Engkau mengajarkan kami agar kami mengasihi juga sesama ya Tuhan. Agar kami dekat kepada-Mu ya Tuhan. Agar kami tinggal bersama-sama dengan Engkau sehingga kami akan berbuah. Karena apabila kami meminta di dalam nama-Mu, kami akan mendapatkan ya Tuhan. Berkati hamba-Mu ya Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, hamba-Mu ya Tuhan. Bapak Epi, education dia Tuhan yang Engkau kirimkan kepada depan ini Tuhan. Berkati jemaat-jemaatnya, berkati gerejanya Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduannya Tuhan, Engkau mengetahui ya Tuhan. Dan kami percaya di dalam nama Yesus, Engkau yang memberikan segala keinginan kerinduannya di tempat kerjanya Tuhan. Berkati rombongannya Tuhan yang pada saat ini hadir, semua anaknya dan juga Tuhan istrinya Tuhan Engkau berkati ya Tuhan. Biarlah melalui ya Tuhan keberadaan Bapak hamba-Mu ya Tuhan di sekeliling di kompleknya Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Ada sukacita di sekitar mereka Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, dengan Engkau menempatkan di sana Tuhan, dia akan menjadi terang dan terang dan akan terbaca firman yang tertulis melalui apa yang mereka lakukan di sekitar komplek mereka Tuhan. Berkati jemaatnya, Engkau memberikan jemaat ya Tuhan rezeki ya Tuhan, agar mereka juga bisa berbagi. Kami percaya gerejanya akan diperbesarkan kemudian hari dan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa kepada hamba-Mu, Bapak Gembala kami di tempat ini, Engkau memberikan perlindungan Tuhan dan Engkau berkati pelayanan tempat ini, akan hikmat dari-Mu menyertai dia, pelayanan tempat ini Tuhan. Engkau juga berkati usahanya bekerjanya Tuhan, dan Engkau juga memberkati pekerjaannya Tuhan. Demikian juga Ibu Gembala kami tempat ini, berkati ya Tuhan, beliau dia Tuhan. Engkau memberikan hati yang sukacita dalam melayani sebagai penambah pekerjaan kepada siapa tempat ini Tuhan. Dan Engkau juga berkati anak-anaknya aliran perkataan. Jadi mereka anak-anak yang setia Engkau. Engkau memberikan masa depan yang baik untuk mereka dan dia. Terima kasih Bapak Tuhan, berkati juga keluarganya, kalau daripada ibu daripada Tuhan, ibu Yukia Tuhan pada saat ini dari hari-hari dalam keadaan sakit ya Tuhan. Engkau memberikan kemuliaan Tuhan. Engkau yang mengetahui apa yang terbaik, biarlah Kau yang terbaik ya Tuhan. Dan beri kesempatan untuk keluarga untuk mengurus keluarganya Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa kepada setiap jemaat yang pada saat ini telah hadir Tuhan. Kami tidak tahu apa yang ada di pikiran mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, tetapi Engkau mengetahuinya Tuhan. Biarlah Tuhan mereka datang dan kembali dengan sukacita yang dari Bapa Tuhan. Biarlah sukacitanya penuh ya Tuhan. Biarlah pengharapan ya Tuhan Engkau memberikan kepada mereka, sehingga dari kami dapatkannya Tuhan. Kalau ada yang Engkau berikan Tuhan, kalau ada yang sakit Engkau berikan kesembuhan. Yang bermanfaat yang Engkau berikan sama hati mereka. Kuatkan iman percaya mereka, agar mereka berserah kepada Tuhan. Yang mencari pekerjaan Engkau berikan pekerjaan, yang mencari jodoh Engkau berikan jodoh. Demikian juga anak kami yang masih duduk di bangku sekolah, beri kepada mereka kecerdasan dan kepintaran dari Tuhan. Sekali kebutuhan mereka, Engkau akan tunjukkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa kepada setiap Tuhan anak-anak-Mu yang pada saat ini tampil atau melayani Engkau, yaitu anak-anak remaja dan Tuhan. Engkau memaafkan mereka Tuhan. Semakin hari ya Tuhan, semakin maju dalam pelayanan.
Engkau memberkati mereka yang bekerja, Engkau memberkati mereka di waktu sekolah ya Tuhan, dan biarlah apa yang mereka berbuat untuk nama-Mu saja Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa kepada bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, bangsa dan negara kami yang banyak mungkin ya Tuhan, banyak persoalan yang dihadapi oleh diri kami ya Tuhan. Tetapi biarlah hikmat yang dari Tuhan melengkapi pemimpin kami, presiden, wakil presiden, jajaran menteri, dan jajaran gubernur, dan juga bupati, wali kota, camat, lurah, sampai RT, RW, dan RT yang paling kecil di tempat kami Tuhan. Inilah takut akan Kau mereka di dalam menjalankan roda pemerintah. Demikian juga Tuhan, TNI Polri ya Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan, biar mereka menjaga kedaulatan bangsa negara kami. Beri kepada mereka kesatuan ya Tuhan, agar negara kami utuh dari rombongan yang tidak sependapat dengan kami. Terima kasih Bapak, kami percaya negara kami ini Engkau akan berikan keadilan untuk kami Tuhan. Terima kasih Bapak Tuhan, inilah doa kami Tuhan, dan kami juga ya Tuhan anak-anak ya Tuhan, pada sebentar kami akan pulang dari tempat ini ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami untuk besok kepada nama Tuhan. Mungkin besok ada yang bekerja, ada yang sekolah. Engkau memberkati kami ya Tuhan. Demikian juga Tuhan, kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini ya Tuhan, kami serahkan perjalanan kami kepada Tuhan. Engkau mengantar kami ya Tuhan, tiba di tempat kami ya Tuhan, tidak kekurangan sesuatu. Tapi sebelum kami pulang ya Tuhan, tetap ini Tuhan, kami rindu menerima berkat. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari dikasih Tuhan, siapkan hati kita dan angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dan beraktivitaslah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan dan hiburan daripada Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Biar adanya di awas nanti kesenggol. Hidup tadi tahu
Haleluya. Yuk, teman-teman yang pelayanan yang berdoa. Tim Movement mulai dari depan ya.